persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your Puji Tuhan. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berbakti di tempat ini kembali. Kita sama-sama mau siapkan hati kita pagi ini. Kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan yang luar biasa. Allah yang baik, Allah yang dahsyat untuk setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sembah Allah yang hidup, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Sepanjang hidupnya kami Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang luar biasa baik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Sama-sama nyatakan ku hidup. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kita sama-sama menyatakan hanya Engkau yang layak. Kau yang layak. Kau yang Kau yang layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya.
hatimu, kita sama-sama naikkan pujian ini kembali. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Yes, Yesus. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Angkat tangan kita menyatakan hanya Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Yes Tuhan, hanya Kau layak, hanya Kau Allah yang akan disembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian pengakuan kami hanya untuk Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa baik Tuhan untuk setiap hidup kami. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sama-sama
setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami ingin terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus memuji membesarkan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sama-sama angkat tangan kita lagi, kita sama-sama menyatakan Kau yang layak. Mari dengan segenap hatimu nyatakan Kau yang layak. Yes Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selalu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi nyatakan Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, dan Engkau Allah juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk melawat setiap kami Tuhan. Ini Tuhan ibadahnya kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Kau tutup bungkus setiap kami Tuhan, setiap tempat ini Tuhan, agar roh jahat tidak mengganggu ibadahnya kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang siap memuji membesarkan nama Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa, Allah yang layak disembah, Allah yang sangat-sangat baik bagi kehidupan kita. Shalom. Saya boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Shalom, shalom, shalom. Boleh sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik, Dia Allah yang baik. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Bersuka cita pada pagi hari ini. Kita sama-sama tinggikan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama nyatakan oh giranglah.
Yesus sama cinta pada saya. Oh dia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya Yesus. Mari nyatakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Mari sama-sama angkat tangan kita saudara. Dia kiranya oh Dia kiranya ku bersuka sebab Dia kiranya oh. Dia kiranya oh Dia kiranya ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya Dia kiranya oh Dia kiranya ku bersuka sebab Dia kiranya oh. Dia kiranya oh Dia kiranya ku bersuka sebab Dia kiranya. Dia kiranya oh Dia kiranya ku bersuka sebab Dia kiranya oh. Dia kiranya oh Dia kiranya ku bersuka sebab Dia kiranya. Kita sama-sama bersuka cita di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari siap-siap wanita saja yang nyatakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia Haleluya Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka Yang pria, yang pria. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Semuanya ya, semuanya. One, two, three. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama katakan amin. Amin. Yes, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya baik. Sama-sama nyatakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Sekali lagi nyatakan ya Allah baik. Sama-sama kejebak kita. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Katakan pada kiri kananmu saudara, Dia baik bagi siapa? Haleluya. 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 Siap sidang jemaat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Kita boleh sama-sama angkat kedua jempol kita. Angkat kedua jempol kita. Haleluya. Ya Allah. Kita sama-sama merasakan pujian ini. Kita sama-sama merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Haleluya. Seluruh sidang jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI Sahabat Allah, berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah minggu depan, berjalan sesuai jadwal yaitu 2 kali ibadah yang pertama pada pukul 7 pagi, dan ibadah yang kedua pada pukul 9.30 pagi. Ibadah cabang Pantai Indah Kapuk, diadakan setiap hari Minggu, pukul 6 sore. Ibadah Gereja Anak Blessed Kids, setiap hari Minggu, akan dilaksanakan secara tatap muka, Blessed Kids 1 pada pukul 7 pagi dan Blessed Kids 2 pada pukul 9.30 pagi, dan khusus untuk minggu pertama, ibadah gabungan Blessed Kids 1 dan Blessed Kids 2, hanya diadakan 1 kali, yaitu pada pukul 8.30 pagi. Ibadah Youth, setiap hari Minggu siang, akan dilaksanakan secara on-site, pada pukul 13.30 di gereja. Ibadah BIC, setiap hari Kamis, juga akan dilaksanakan secara on-site, pada pukul 19.30 di gereja. Bidstone Wanita, diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi, di Ruang Abraham. Kabar gembira, mulai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui kode QR Standar Indonesia atau QRIS. Berikut adalah kode QRIS GPDI Sahabat Allah. Gereja mengadakan doa fajar, berdoa diadakan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, pada pukul 5 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti doa, dapat bergabung melalui link yang dibagikan, melalui WhatsApp grup jemaat. Doa Pondok Daud diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore, berdoa dilakukan di Ruang Abraham, dan doa terbuka untuk umum. Menara Doa, diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu, hari Selasa diadakan pukul 7 malam, hari Sabtu diadakan pukul 10 pagi, dan doa terbuka untuk umum. Sekian pengumuman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya juga masih ada satu pengumuman tambahan. Ada permohonan doa dari Ibu Yanita yang alamat di Kosambi, menyampaikan permohonan doa untuk ada benjolan di telinganya. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang sembuhkan. Kita sama-sama bantu berdoa, amin Bapak Ibu. Amin. Kita sama-sama siapkan hati kita sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini firman Tuhan akan dibagikan dan akan menjadi rema dalam setiap kita. Amin. Amin. Haleluya Tuhan, Kau yang selidiki setiap kami Tuhan, anak-anak di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lalu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Sebelum sidang jemaat Tuhan, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian ini kembali.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Semua dalam pemeliharaan Tuhan ya. Tuhan itu begitu setia. Namanya Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan di dalam kita, bahkan Tuhan di pihak kita. Nah, saya teringat di dalam Alkitab ada dua tokoh ya. Tentunya yang pertama adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah Rasul Paulus. Ketika mereka akan berpisah, saudaraku, dalam arti kata berpisah untuk jangka yang sangat panjang, bahkan sampai selamanya, maka ada satu pesan yang Yesus Kristus dan Rasul Paulus sampaikan, ya, dan pesan itu betul-betul penting. Saya percaya Bapak Ibu setuju kalau suatu hari ataupun kita pernah, ya, bagaimana orang tua kita, ya, yang akan meninggal dunia, biasanya itu dikumpulkan semua keluarganya, ya, dan kita mau dengerin nasihat terakhir daripada orang tua atau seseorang yang kita kasih akan meninggalkan kita selama-lamanya. Begitu kan? Kita mesti dengerin omongan apa. Dan saya yakin seseorang yang akan pergi selama-lamanya itu walaupun mungkin dengan nafas yang terengah-engah
dan dia akan meninggal dan dia harus sampaikan sesuatu, dia tidak akan sampaikan yang sembarangan. Dia pasti akan sampaikan sesuatu yang sangat penting karena sesudah ini nggak ketemu lagi. Nah, di Alkitab Yesus maupun Rasul Paulus ketika akan pergi itu menyampaikan pesan yang sama yang saya perhatikan. Apa itu disampaikan? Dia menyampaikan tentang Injil kerajaan. Ya. Dan saya bersyukur gereja GPDI Sahabat Allah ini sepanjang tahun ini memberitakan bagaimana kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan yang kuat di seluruh dunia ini. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 ini pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata begini, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu dia berkata begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 4 kata kerja yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Yang pertama, pergi. Kedua, jadikan murid. 3, baptiskan. Yang keempat, ajarkanlah. Tapi dari 4 kata kerja, ada 1 yang disebut kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu artinya kata kerja induknya. Yaitu jadikan murid. Nah ini dia ya. Karena sifatnya kata kerja imperatif, maka sifatnya perintah. Ya, sebuah perintah yang harus ditaati. Menjadikan murid. Sebab Tuhan merindukan dan menginginkan semua kita bukan sekedar jemaat biasa, tapi semua kita disebut murid. Nah ini dia ya. Tuhan berurusan dengan murid. Nah murid punya salah satu kewajiban adalah bersaksi. Ya, makanya temanya saudara dikasih Tuhan bersaksi. Siapa takut gitu ya. Kadang-kala kita merasa bahwa oh ini cuma bagian orang-orang tertentu. No, seharusnya kita yang mengaku sebagai murid Kristus, kita harus menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Kenapa penting apalagi di hari-hari ini? Saudara dengar kemarin bagaimana pagi-pagi Israel diserbu oleh 3.000 roket Hamas. Dan ternyata mereka pasukan Hamas ini sudah menyusup masuk. Ya. Dan kemudian kita lihat kemarin Benjamin Netanyahu mengumumkan betul-betul perang, saudara. Ya, kita bisa lihat ini satu hal yang sangat genting. Nah, perang dan keadaan yang Yesus katakan dalam Injil Matius 24 ayat 1 sampai seterusnya. Bahwa itu tanda-tanda awal bahwa kedatangannya sudah dekat. Tapi ada tanda utama saudaraku. Ya, lebih dari tanda peperangan, kasih kebanyakan orang dingin, gempa bumi, kelaparan, ada banyak tanda-tanda awal. Tapi tanda paling utama dalam Injil Matius 24 ayat ke-14 ini Yesus berkata, tanda utamanya kedatangannya Injil Matius 24 ayat 14 dia berkata dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sudah lihat itu. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tanda paling akhir kalau Yesus akan datang dan betul-betul datang dan kita dari gereja Pantekosta maupun gereja karismatik mempercayai kedatangannya itu ada dua tahap. Tahap pertama dia datang cuma sampai di awan-awan. Lalu menjemput gerejanya, menjemput orang percaya. Yang kita kenal dengan istilah rapture, pengangkatan saudaraku. Ya, lalu kemudian kembali lagi ke sorga, kita dikumpulkan bersama. Dan nanti ada kedatangan yang ke tahap kedua. Di mana dia akan datang, dalam Wahyu pasal 19 menjelaskannya. Dia akan datang ke planet bumi ini disertai dengan semua orang-orang kudusnya.
yang telah masuk surga, saudaraku, dan akan turun ke bumi. Dan kemudian bukan pakai tubuh baru lagi, tubuh yang lama seperti ini, tapi kita menggunakan tubuh yang sama sekali baru, tubuh kemuliaan. Ya, ini masa-masa yang sangat menggairahkan karena kita tahu bahwa kedatangannya memang tidak lama lagi. Nah, di tengah-tengah situasi itu ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita, bersaksi. Dan keadaan kita lihat saat ini ada beberapa peperangan-peperangan baru. Ya, peperangan baru. Modelnya nggak kayak peperangan lama seperti itu. Sudah bisa lihat yang pertama, ini disebut dengan economic war. Perang ekonomi, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah lihat, saudaraku mungkin kalau businessman di sini sudah tahu bagaimana China melawan Amerika dalam urusan ekonomi. Persaingan terus-menerus. Dan ini perang mereka, tapi tidak pakai senjata. Perangnya secara ekonomi. Yang kedua namanya technology war. Perang teknologi. Wah, ini saudaraku ya. Di sini sengaja saudaraku ada gambar robot. Nah, ini robot yang sebetulnya saya ada videonya, tapi mengingat waktu, robot artificial intelligence. Ini robot AI. Ini bisa diwawancarai saudaraku. Ini robot cerdas sekali. Ini buatan manusia. Ya, salah satu jurnalis waktu mewawancarai robot ini, dia berkata begini, kalau menurut kamu kurang lebih begini ya, Tuhan itu ada enggak? Oh ada. Maksudnya siapa yang jadi Tuhan? Dirinya yang jadi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Elon Musk, saudara dia adalah seorang pemilik Tesla. Ya, mobil listrik Amerika itu yang sudah masuk Indonesia. Dan juga SpaceX. Dia berkata begini, Elon Musk, bahwa nanti suatu hari artificial intelligence itu akan lebih berbahaya daripada bom nuklir. Oh saudaraku, Stephen Hawking, dia ahli fisika. Dia berkata bahwa saudaraku, ancaman yang terbesar di waktu yang akan datang adalah bagaimana perkembangan teknologi AI, artificial intelligence itu. Ya, itu akan manusia membuatnya, tapi nanti dia akan tambah pinter sampai akhirnya dia menguasai manusia. Nah, gara-gara pandemi ini, ya, pandemi kan 3 tahun, tapi ada 1 tahun kurang lebih kita nggak boleh kebaktian seperti ini kan. Jadi kita banyak di rumah. Nah, akibatnya saya dengan istri saya langganan Netflix. Nah, langganan Netflix itu ketemu drakor, drama Korea. Salah satu drama Korea yang saya tonton saudaraku, itu terbitan tahun 2021. Namanya Are You Human? Di Are You Human itu ya, ini pasti terinspirasi untuk pulang kebaktian langsung. Bukan buka Alkitab, tapi buka Are You Human? Itu mengisahkan, ini tahun 2001. Mereka udah bikin drakor bagaimana teknologi daripada artificial intelligence itu bisa jadi robot bisa menyerupai seseorang dan bersifat seperti seseorang, hanya saja tidak punya apa yang disebut dengan perasaan seperti manusia. Saudara aku dikasih Tuhan, dan nanti sesuai dengan perkembangan zaman, diperkirakan oleh para ahli, ini akan menjadi satu makhluk yang akan dipercayai oleh seluruh dunia. Di Wahyu 13 Anda melihat di situ bagaimana patung itu dihidupkan oleh antikris. Dan ketika patung itu bisa bicara saudaraku, maka ada banyak orang bisa percaya kepada patung yang bisa ngomong, yang bisa bereaksi seperti manusia. Kalau kita lihat saudaraku, ini sudah semakin dekat. Karena inilah teknologi artificial intelligence. Saya akan tunjukkan saudaraku ChatGPT. Ya, Anda sudah kenal, anak-anak milenial di sini, anak-anak muda pasti sudah tahu. ChatGPT ini saudaraku dikasih Tuhan. Ini sekarang ini ya, saya dosen dari sekolah Alkitab. Saya mengajar S1 dan mengajar S2. Nah, sebagai dosen saudaraku, sekarang ini ya ada tanda petik kita harus waspada kepada mahasiswa-mahasiswa. Karena ChatGPT sekarang bisa saudaraku bantu kita buat skripsi, tesis maupun disertasi.
ChatGPT nanti ini berkembang bisa bikin, bukan nanti, sekarang saudaraku, saudara mau bikin khotbah. Ya, bapak-bapak ibu yang bingung, khotbahnya apa ya dari GPDI Keluarga Allah? Oh, tentang beritakan Injil. Ketik aja saudara, nanti dia buatkan tak 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 tak. Saudaraku, dulunya orang susah payah belajar, sekarang tersedia secara canggih seperti itu. Dan perhatikan di belakang ini. Nanti saudaraku dikasih Tuhan, ini yang terjadi. ChatGPT ini selain kita bisa mencari informasi apa saja, nanti saudaraku dia bisa suatu hari akan membuat kitab suci sendiri. Dan itu yang akan membuat ada jutaan orang akan terpengaruh dengannya. Makanya saya mau ingatkan pada orang tua, sekarang dampingi anak-anak saudara, tekankan firman Tuhan bekerja dalam hidup mereka, ajari kebenaran. Kalau enggak saudaraku, yang membuat saya berpikir ke depan adalah belum tentu 100 tahun ke depan anak cucu kita masih percaya Yesus. Kalau enggak dari sekarang kita siapkan generasi ini. Mengingat tantangan zaman yang luar biasa ini. Nah, peperangan yang selanjutnya selain economic war, lalu kedua adalah technology war, and then the third, yang ketiga adalah inilah yang disebut dengan culture war, perang budaya. Apa itu perang budaya? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, perang budaya itu yang saya langsung ya bentuknya ini budaya baru. Bukan budaya model kayak kita punya tari-tarian, lalu kemudian budaya nenek moyang kita ya sebagai saudara sebagai keturunan Tionghoa melakukan acara ini, acara itulah ada. Bukan itu. Sekarang perang budayanya budaya baru. Wujudnya apa? Ini ada di sekitar kita. Wujudnya adalah LGBTIQ+. Saudara aku dikasih Tuhan. Mari saya akan tunjukkan kepada saudara. Kalau saya ngomong LGBT ini, please. Kalau ada di antara saudara, ada beberapa saudara mungkin yang sedang kebaktian pagi ini, saudara punya kecenderungan seksual atau kecenderungan menyukai sesama jenis. Saya tidak bermaksud menghakimi saudara. Saya mengasihi saudara. Tapi saya mau mengingatkan bahwa apa yang kamu alami itu dosa menurut firman Tuhan. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Dan percayalah firman Tuhan menjamin Anda bisa ditolong, Anda bisa disembuhkan, Anda bisa dipulihkan. Oke. Nah, saudara lihat ini gambar-gambar ini. Ini sekarang di Disney. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkong-engkong, emak-emak, tolong perhatikan cucu-cucu kita. Sekarang tuh saudaraku di Disney itu sekarang diperkenalkan film-film, buku-buku tentang menyukai sesama jenis. Saudara lihat yang nonton Marvel sekarang nanti akan muncul ya hero-hero baru, pahlawan-pahlawan baru yang menyukai sesama jenis dan itu dipertontonkan secara terbuka dan kita sudah lihat itu di sekitar kita, ya. Nah, saudara lihat ini contoh berikutnya. Nah, gereja pun sekarang, bahkan kemarin saya baca berita, I'm sorry to say this one. Paus dari gereja Roma Katolik kemarin menyatakan, siapa saya kok harus menghakimi? Maksudnya apa dia ngomong gitu? Dia melegalisasikan pernikahan sejenis. Ini gempar saudaraku ya. Ini akan menggegerkan pemimpin tertinggi dari gereja Katolik. Kemarin membuat statement bahwa boleh melakukan pemberkatan nikah sejenis. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan nanti jangan terkejut. Suatu hari muncul gereja pendeta dari gereja Pantekosta, gereja karismatik mengizinkan pernikahan sejenis. Saudara aku dikasih Tuhan, ini sekarang menjadi satu bentuk peperangan baru yang ada di sekitar kita. Saudara lihat itu? Ya.
Dan ini lihat, anak-anak kecil sekarang diperkenalkan LGBT sejak kecil. Ya, ini buku-bukunya saudaraku. Ya, saudara lihat itu, The Family Book. Ya, terus itu Mommy and Mama and Me. Jadi ada 2 mama di rumah. Karena orang tuanya perempuan-perempuan. Menikah sejenis. Anaknya apa? Anak angkat. Atau salah satu anak kandung, tapi kemudian dia mengalami disorientasi seksual. Dia ceraikan suaminya dengan perempuan. Yang paling menyedihkan, kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, saudara yang suka pelayanan konseling, sekarang ini sudah muncul banyak di Indonesia, apalagi di Jakarta. Seorang ibu datang konseling kepada hamba Tuhan. Biasanya kan, doakan Pak Pendeta. Kenapa? Suami saya selingkuh dengan wanita lain. Nah, itu sudah umum. Sekarang saudaraku, dalam konseling nikah, doakan Pak Pendeta. Kenapa Bu? Suami saya menyukai pria lain. Saudaraku, ini ada. Dikenalkan saudaraku. Mami, Mama, and Me. Nanti ada lagi saudaraku, Papa and Daddy. Oh saudaraku, saya punya cucu 2 orang. Tapi cucu saya dua-duanya tinggal di Amerika. Tinggal di California, 1 jam dari Los Angeles. Nah 3 bulan lalu saya ke sana mengunjungi mereka. Dan saya terkejut karena saya biasa sama mereka main-main. Nontonlah YouTube anak-anak. Ya mungkin G, supaya kamu tahu di sini ada tugasnya. Kasih dari tadi. Pasti ayo ya yang tahu lagu ini ikuti. Betapa lagu ini. Tapi bukan lagu rohani. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus go round and round all through the town. Nah, kemudian biasa kan YouTube itu ada iklannya kan? Dipotong ada iklan. Yang saya terkejut iklannya kartun juga, iklan LGBT. Anak-anak kecil diperkenalkan. Gak apa-apa kok kamu sayang sama sesama jenis. It's normal. Itu hal yang normal. Bayangin saudaraku, waktu saya lihat seperti ini. Lalu saya pesan sama anak mantu saya dan anak kandung saya. Please perhatikan pertumbuhan rohaninya. Kalau sekitarnya sekarang sudah mulai dibiasakan untuk bisa setuju dengan itu. Makanya hati-hati saudaraku. Dan bahkan dalam pelayanan konseling kita temukan saudaraku ada anak-anak remaja yang kadang-kala kan kita itu bisa dekat sama, kalau punya sahabat kan sahabat pria. Wanita punya sahabat wanita. Kadang-kala kita ada perasaan sayang. Ya, perasaan sayang. Terus dia cerita ke temannya, aku sayang loh sama si dia gitu loh. Nggak tahu ya, dia sahabatku, tapi aku punya perasaan sayang. Padahal itu masa remaja itu hal yang biasa. Tapi oleh sekarang telah menjadi tren di anak-anak remaja kita. Mereka berkata, oh you are gay right now. Kamu gay. Nah jadi dianggap biasa gay itu. Sekarang ini ada satu upaya sistematis bagaimana kata dosa itu sudah mulai dihilangkan. Contoh. Ini kalau orang berbahasa Inggris ngerti ini. Ketika kata sin, dosa itu, sekarang digantikan oleh mereka dengan 2 kata. Yang pertama adalah addiction. Adiksi. Apa? Ketergantungan. Kedua, kata yang menggantikan sin, dosa sekarang adalah disorder. Tidak sesuai dengan tatanan. Tapi kata-katanya dilembutkan. Sin menjadi addiction, disorder. Contoh lagi, berselingkuh. Selingkuh mah ya dosa lah ya kan. Jelas lah saudara. Mulai dari selingkuh hati. Selingkuh gak langsung, bisa saja gak langsung. Ada orang selingkuh perasaan. Udah gak lagi rasa sama suaminya atau istrinya. Sama istri atau suami orang lain. Saudaraku, rasanya sudah kesana. Nah hati-hati ya. Yesus bilang kamu memandang seorang wanita, baru memandang nih, terus kamu menginginkannya. Nah kalau orang selingkuh dalam hati itu udah menginginkan.
Yesus bilang kamu sudah berdosa dari dalam hatimu. Nah saudaraku, nah apa istilahnya buat orang yang berselingkuh sekarang? Di dunia modern yang berbahasa Inggris, mereka bilang apa? Padahal selingkuh itu kan dosa. Mereka bilang apa? Selingkuh adalah swinging. Ya memang terjemahan bebas berayun-ayun. Tapi memang banyak orang yang berselingkuh tuh permainannya berayun-ayun. Saudaraku, lagi berzinah, fornication. Berzinah nih, mereka sebut apa? Intimacy. Keintiman. Sudah bisa lihat sekarang kata-kata yang dosa itu dilemahkan semuanya. Sehingga nanti jadi biasa. Contoh, orang hubungan seks di luar nikah. Oke, anak-anak muda di sini semua dengar. Hubungan seks di luar pemberkatan nikah. Itu dosa enggak? Dosa dong. Itu perzinahan, itu kekejian di hadapan Tuhan. Tapi saudara tahu bahasa sekarang, bahasa Inggris katakan apa? Making love, na 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 na. Making love. Bahasa Indonesia malah dibilang apa? Bercinta. Come on man, itu dosa. Tapi dilembutkan kata-katanya. Kita sedang hidup di satu zaman di mana kebenaran itu mulai diselewengkan. Dan dibuat saudaraku kejahatan itu, dosa dijadikan terbiasa di telinga kita. Sehingga satu kali kita tidak akan pernah berkata bahwa itu dosa lagi. Nah, saya akan tunjukkan lagi lebih jauh. Nah, perhatikan ini. Di perpustakaan umum di Amerika sekarang. Itu storyteller yang menceritakan ke anak-anak cerita-cerita buku-buku. Itu sekarang pakai drag queer. Saudaraku, dibiasakan accepting, menerima situasi yang seperti itu, tapi mereka punya agenda menyusupkan agar supaya nanti anak-anak, bahkan undang-undang di salah satu negara bagian di Amerika yang mengatakan bahwa anak-anak berhak memutuskan gender apa yang dia yakini dan orang tua tidak boleh ikut campur. Kalau dia merasa aku pengen jadi perempuan pada dia laki, orang tua tidak boleh melarang. Ketika orang tua melarang, orang tua akan berhadapan dengan hukum. Edian tenan. Gila saudaraku. Ya, dan itu ada. Ya. Mari kita lihat, saya tunjukkan pada saudara bahwa dunia di sekitar kita begitu cepat sekali perubahannya. Dan kita orang Kristen mestinya memperlengkapi diri dan mulai aware dengan situasi yang ada di sekitar kita ini. Oke, Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nanti kalau ada khotbah-khotbah saudaraku, pendeta-pendeta yang tegas kepada dosa, biasanya seperti ini saudaraku, nanti tidak diundang lagi. Saudara. Wah, pendetanya terlalu keras, khotbahnya terlalu keras. Satu kali saya diundang di sebuah kota, ya saya sebutkan aja lah, di Bandung. Gereja itu gereja salah satu terbesar di kota Bandung. Alirannya karismatik Pak, penyembahannya bahasa roh. Tapi sebelum khotbah saya dipesani saudaraku sama pengurus gereja. Pak Pendeta, Pak Roni Daud Simeon, tolong khotbahnya, jangan khotbah yang keras-keras di gereja ini. Saya dipesani gitu malah saya tambah jadi saudaraku. Mau pesan sponsor, gak bisa, kita jangan kompromi. Dosa itu dosa. Kita tunjukkan, kita bergerak dalam roh yang berlawanan dari dunia ini. Kalau enggak kita hilang selama-lamanya. Saudaraku, ada satu pendeta besar di Jakarta ini. Bilang sama saya begini, Pak Roni, saya perhatikan anak-anak milenial sekarang kok gak seperti generasi kita ya. Apa maksudnya Pak?
Dulu generasi kita itu sama Tuhan tuh sampai doa puasa, sungguh-sungguh, air mata keluar. Aduh Pak, sekarang anak-anak kita kok kelihatan santai-santai sama Tuhan ya. Mereka ke gereja, mereka pelayanan. Tapi mereka tidak pernah tertib hidup, disiplin rohani, doa, pembacaan kitab suci. Saya renungkan, ada benernya juga saudara ya. Tapi tidak ada di ruangan ini ya. Anak-anak muda di sini keren-keren saudara ya. Oh keren-keren mereka. Saudara tahu kenapa bisa terjadi begitu? Pengaruh teknologi sekarang. Anak-anak itu waktunya sekarang habis ngurusi IG, TikTok, ngurusi sosial media. Come on man, zaman kita dulu enggak kan? Kita akhirnya banyak waktu berdoa, baca kitab suci, bahkan bisa sharing. Sehingga pengalaman pribadi dengan Tuhan zaman-zaman seperti saya, generasi X atau bahkan baby boomer, itu menjadi pengalaman yang kita nantikan dan rindukan. Beda dengan generasi sekarang. Ya. Saudara kasih Tuhan, ini keadaan kita hari ini. Makanya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Ini ada urgent mission. Ada misi yang sangat-sangat mendesak sekarang. Kita nggak bisa tenang-tenang duduk santai di sini. Biarin mereka lah. Yang penting aku, keluargaku selamat. Tidak. Kita harus bertindak. Untuk itulah Yesus Kristus harus tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya. Dan dia datang ke bumi mengambil rupa seperti seorang manusia. Merendahkan diri menjadi sama seperti saudara dan saya. Demi siapa? Demi umat manusia ini dapat diselamatkan dan dikembalikan kepada tujuan awal kenapa manusia harus diciptakan. Yaitu keserupaan dengan Tuhan harus terjadi. Makanya kita harus memiliki perasaan yang sama, hati yang sama seperti itu. Nah, makanya karena urgent, saudaraku, misalnya saya kasih ilustrasi ya. Tetangga, gini, anak-anak muda, ya. Tiba-tiba kamu jadian sama seseorang wanita atau seorang pria. Atau katakanlah kamu pria jadian sama cewekmu, pacaran nih. Baru seminggu pacaran, itu masih mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Bener gak? Baru seminggu jadian. Waktu kalian sedang mengerjakan tugas sekolah atau kampus, malam-malam sampai jam 12 malam. Lalu pulanglah kamu ke rumahmu, perjalanan ke rumahmu itu melewati rumah kekasihmu yang baru seminggu jadian. Lalu kamu lihat rumahnya itu di bagian depan kiri ada api yang membakar. Terus kamu lihat jam, aduh jam 1. Kasihan cewek gue masih tidur. Ntar deh gue bangunin, ntar kalau jam 6 pagi terus kamu pulang, begitu? Karena kamu berpikir akan kembali, begitu? Tolong cowok-cowok yang jadian seminggu. Kamu akan jadi seperti Spider-Man. Kamu akan bertindak seperti pahlawan. Hah? Rumah kekasihku. Sadap. Saudaraku. Dia turun dari motor atau turun dari mobil. Bang. Lalu dia kemudian. Dia akan jebol pintu. Bang. Sayang. Sayang. Kenapa saudaraku? Akan cari. Gedor pintu semua. Orang tua bangun. Ngapain? Bapak, kebakaran. Mana sayangku? Sayangmu di situ kamarnya. Sayang bangun. Kamu kok kesini? So sweet. Apanya so sweet? Cepetan. Asap di mana-mana. Itu nggak harus lakukan, betul? Saudara akan pulang. Lalu berdoa berlutut. Tuhan selamatkan kekasihku. Apa saudara lakukan itu? Saudara pujian penyembahan pribadi. Tuhan utus malaikat memadamkan semua api. Gerakkan pasukan pemadaman DKI Jakarta. Ya, dekat sini kan ya? Enggak kan? Yang saudara lakukan apa? Kamu akan datang ke sana. Meskipun dengan resiko kosong, resiko dengan saudara. Keadaan sekitar kita urgent.
Mungkin kelihatannya tenang, tapi dari segi misi, dari segi keselamatan manusia, saudara dan saya jangan bersikap biasa lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita jawab 4 seruan dari Tuhan. Yang pertama, seruan dari atas. Ini ada 4 seruan dari 4 penjuru mata angin. Yang pertama dari atas, saya sudah bacakan Matius 28 ayat 19-20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Gak bisa ditawar, ini pesan terakhir. Paulus pun ketika akan berpisah dengan jemaat Efesus dalam Kisah Rasul 20. Mereka sampai nangis-nangisan, peluk-pelukan. Saudaraku, karena Paulus bilang, kamu tidak akan lihat aku lagi. Aku ke Roma ini, aku akan dihukum. Dan aku mati di sana. Oh, saudaraku, nangis mereka. Paulus pesan tentang Injil kerajaan. Urgent. Seruan dari bawah juga. Dari siapa ini Pak? Dunia orang mati. Saudaraku, Yesus kasih perumpamaan bahwa dunia orang mati itu, yang mati di luar Yesus, itu mereka tiap hari berseru-seru sama kita orang percaya, saudaraku. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Lukas 16 ayat 27-28. Dunia orang mati yang sudah mati mendahului kita dan mereka mati di luar Yesus. Mereka sedang teriak saudaraku di kuburan mereka hari-hari ini. Tolong orang Kristen GPDI sahabat Allah. Tolong pergi ke rumah gue. Tolong kasih tahu sama papa mama, anak-anak, saudara-saudaraku. Supaya bertobat terima Yesus. Kalau enggak kalian pergi nanti mereka sama seperti aku di neraka yang menyala-nyala ini. Ini Yesus kasih contoh. Urgent, mendesak saudaraku. Next. Seruan dari luar. Rasul Paulus dapat penglihatan waktu itu. Tengah-tengah malam dia lihat penglihatan. Ada orang memanggil-manggil. Dari Makedonia. Menyeberanglah kemari. Tolong kami. Di situ Paulus ngerti bahwa Allah telah memanggil dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lengkap saudaraku. Seruan dari atas, seruan dari bawah, seruan dari luar. Dan yang terakhir saudaraku, seruan dari dalam. Alkitab berkata 1 Korintus 9:16. Karena jika aku memberitakan Injil, perhatikan ini. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Katakan bersama saya. Keharusan. 1, 2, 3. Keharusan. Bapak Ibu, beritakan Injil itu bukan ya kalau ada waktu. Ya kalau sempat. Alkitab bilang harus. Why? Urgent mission. Harus. Udah. Gak bisa ditawar. No option. No alternative. Not only you have to, but you must. Harus. Karena Rasul Paulus bilang gini, ini kalimat terakhir ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya ajak jemaat memiliki kesadaran yang sama seperti Rasul Paulus. Yang santai-santai kita ini mulai sekarang berkata, cilaka deh. Kalau gue terus-terusan cuma begini, gue gak pernah bersaksi beritakan Injil. Celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ada satu keprihatinan, kesadaran betapa jiwa-jiwa butuh keselamatan. Sementara kita suka jadi orang Kristen yang egois. Kita berkata aku diberkati, semua beres. Perhatikan saudara, kita punya perintah amanat yang dari raja dan segala raja. Supaya kita harus bersaksi beritakan Injil kerajaan Allah. Secara cepat, waktu saya tinggal 2 menit. Pak Beni kirim, biasanya ingatkan saya. Masih oke nih Pak Beni? Opa, masih oke? Kita mau kasih lanjut ornya enggak? Bagaimana? Boleh kasih tambah 5 menit lagi? Boleh? Kasih tanda dong supaya kita mengerti kok. Jangan kasih bingung. Opa setuju Marjo. Bage Jo. Saya ada darah Manado jadi saya bisa berbahasa Manado.
Saudara kasih Tuhan. Urgent mission. Next slide. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama. Ada prinsip 5S. Pertama, saudara harus punya pegang prinsip pertama. Sengaja. Sengaja ngapain? Sengaja beritakan Injil. Sengaja ngapain? Bikin rencana. Buat komitmen. Oke deh, gue mau pergi ke rumah teman gue. Dia belum bertobat. Dia belum diselamatkan. Gue sengaja ke sana. Katakan bersama saya. Sengaja. Kunci G. 1, 2, 3. Sengaja. Jangan nanti biar Roh Kudus jamah Pak kita. Kalau Roh Kudus jamah, perintahkan baru no kita mau pergi di sana. Nyanda. Roh Kudus apa le? Kita kok mau suka tunggu-tunggu. Martuan so bilang pergi Jo. Tunggu kuat. Gereja banyak berdoa begini. Tapi saya tidak dengar ini di sini. Ya, di sini keren. Di gereja lain saya masih dengar pendoa syafaat yang ngomong. Tuhan. Menangis lagi. Kirimkan jiwa-jiwa. Loh, Yesus bilang pergi. Gereja berdoa, kirimkan. Saya nggak habis pikir. Pergi. Gereja berdoa, kirimkan. Itu doa malas. Kelihatannya rohani di mimbar. Yang kirimkan itu bukan jiwa-jiwa baru. Kirimkan itu apa? Pekerja. Itu yang Yesus ajarkan. Mintalah Bapa. Mintalah pekerja. Tuan memang banyak, pekerja sedikit. Minta pekerja. Itu boleh. Tuhan kami minta pekerja. Kirimkan pekerja-pekerja yang siap membantu kami. Itu boleh doa. Tapi kalau kirimkan jiwa-jiwa baru. Stop berdoa seperti itu. Ganti begini. Utus saya Tuhan. Yesaya menerima penglihatan. Makhluk surgawi. Dan kemudian dia gemetar. Lalu ada Tuhan. Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya langsung ngomong. Yesaya 6. Ini aku Tuhan. Utus aku. Itu keren. Tapi sekarang orang-orang lain. Anak-anak sekarang lain. Ini aku Tuhan. Utus dia. Bukan di sini. Ini di gereja di kutub utara bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter gang buntu. Katakan sengaja. Kedua sehari-hari Pak. Sehari-hari. Rencanakan. Saya suka merencanakan begini. Kali ini aku ke kantor, enggak usah naik mobil sendiri, enggak usah bawa driver, aku naik Grab. Berkali-kali saya lakukan itu. Kenapa? Supaya saya bisa duduk di samping sopir. Dan waktu saya duduk, ngobrol lah dengan sopir itu. Gimana hari ini? Udah dapat omset banyak? Gimana ini? Biasanya orang cerita, aduh Pak sekarang ini benar-benar. Di situ saya masuk saudara. Saya masuk kemudian tiba, pernah gak dengar tentang Yesus Kristus? Oh pernah Pak, pernah. Dia kan ada tuh Pak ya, Nabi itu ya, yang disalib-salib ya. Ya betul. Tapi kamu tahu enggak kenapa dia disalib? Saya enggak tahu Pak. Nah, ceritakan saudara. Dia mau percaya atau enggak apa-apa saudara sampaikan itu. Dan saya pernah mengalami saudaraku beberapa kali orang saya beritakan Injil. Langsung terima Tuhan Yesus. Taksi Bluebird saya sampaikan. Tahu-tahu dia bilang Pak saya mau Pak. Saya mau. Berhentilah kami pinggir jalan. Lalu saya doakan dia tuntun terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nangis dia saudara. Bukan orang Kristen sebelumnya. Di atas pesawat. Seorang wanita duduk. Kebetulan wanita cantik sekali. Saya walaupun pendeta tetap bisa bedakan yang cantik dengan tidak ya. Saudara harus tahu itu ya. Mata saya normal sekali. Tapi saya lihat ini. Tapi wajahnya sayu. Ada orang cantik tapi bright. Ada orang gak cantik tapi bright. Kita suka ngelihat kan. Tapi ini udah cantik. Tapi wajahnya sendu. Ngobrol saya dengan dia. Kenalan di situ. Bla 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 bla. 10 menit sebelum mendarat di Hasanuddin Makassar. Dia bukan orang Kristen. Saya beritakan Yesus. Saya katakan, dia berkata, saya hidup tidak bahagia Pak. Kamu mau bahagia? Mau sekali Pak, bagaimana bahagia? Saya beritakan ada satu pribadi. Saya ceritakan Yesus. 10 menit sebelum mendarat dia terima Yesus. Musim hujan, kabut, pesawatnya goyang. Hari itu saya gak takut mati saudara. Biasanya kalau goyang gitu kan pegang. Jamaah Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan.
Ini enggak saudaraku, nuntun orang berdoa terima Yesus. Saya bilang kalau jatuh pun ya udah aku langsung ke surga kok. 1 jiwa diselamatkan. Sopir, apapun saudaraku. Teman kuliah, teman bisnis. Sehari-hari. Apalagi sharing. Lalu sharing, setir, arahkan pembicaraannya. Jangan dibiarkan dia curhat terus. Habis waktunya. Boleh dia curhat, tapi batasi. Kendalikan suasana. Baru yang terakhir, sampaikan Injil. Saya percaya kalau ini kita kerjakan, kita akan punya pengalaman-pengalaman membawa jiwa kepada Yesus. Itu pengalaman. Saudara tahu gak, setiap kali saya habis doakan orang yang baru pertama terima Yesus, itu ada sukacita saudara. Lalu saya renungkan, iya ya. Kenapa banyak orang Kristen udah hilang sukacitanya. Nyanyi-nyanyi lagu rohani. Nyanyi tepuk tangan, disuruh angkat tangan ya ikut angkat tangan. No expression in their face. Tapi tidak ada ekspresi. Saya renungkan, saya pikirkan, saya ketemu 2 alasan. Pertama, kenapa mereka nyanyi kebaktian gereja Pantai Kosta sekalipun, bahasa roh sekalipun, tapi gak kelihatan sukacitanya. Pertama, pelit. Orang pelit itu saudaraku gak bisa sukacita, percaya saya. Kok rasanya mata saudara jadi lain lihat saya gitu ya. Tolonglah ampuni saya saudara ya. Kok tiba-tiba saudara menanya, tadinya lihat gini sekarang gini, miring gitu. Pelit. Orang yang pelit jauh dari sukacita. Tapi yang kedua, kenapa orang gak bisa sukacita? Karena dia tidak pernah beritakan Injil. Saya menemukan kebenaran itu. Haleluya. So, lihat wajah saya, wajah susah atau wajah sukacita? Pilihlah saudaraku, ini urgent mission. Pulang ini, pembantumu. Saya mengajar kuliah di sekolah Alkitab. Saya perintahkan mereka, ayo sekolah Alkitab sekarang itu mesti digenjot. Sebelum ditabiskan jadi sarjana teologi, harus memenangkan jiwa. Minimal. Itu dong. Jangan cuma teori dong. Saya tugaskan mereka. Jangkau apa? Pembantu-pembantu, supir-supir mereka. Besoknya kuliah hari berikutnya. Betul Pak Roni, saya layani. Selama ini sekian tahun dia pembantu saya biarkan. Tapi tadi malam pulang kuliah, saya beritakan Yesus. Pak, dia terima Yesus. Senangnya cerita, aduh Pak. Loh. Tuh. Saya tanya saudara, pembantu di rumah gimana? Yem, masa ini nih, yem. Lain kali panggil, yem, duduk di sini. Lu mesti dengar. Lu tahu nggak? Bahwa tanpa Tuhan kita bisa binasa. Dan ceritakan siapa Yesus. Ceritakan apa yang saudara alami tentang Yesus. Saya yakin Roh Kudus akan mengurapi saudara. Dan Yesus berjanji, tanda-tanda ini, wow, akan menyertai setiap orang percaya. Kalau apa? Kalau beritakan Injil. Yesus bilang, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Jadi kenapa Anda tidak bisa punya pengalaman mujizat? Karena Anda tidak beritakan Injil. Beritakan Injil, ada jaminan dari Tuhan Yesus. Kamu akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Selamat pagi, selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Sisanya saya lanjutkan ibadah kedua. Masih banyak poin saya tadi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam, mereka yang tersesat, mereka yang hati kami iba, seperti hatimu Yesus, seperti hatimu Yesus. Oh Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita itu kadang-kadang tidak berani ya. Nanti kalau aku beritakan aku diusir, aku dibilang sok suci. Kalau aku diberitakan malah aku tidak dijadikan teman. Jangan rubah dengan kata begitu. Kalau aku tidak beritakan, jangan-jangan dia nanti mati. Kalau aku tidak diberitakan, jangan-jangan tetap dia dalam kuasa iblis. Saya mau berdoa satu aja. Kita minta roh keberanian untuk beritakan Injil. Siapa yang mau bersama saya, kita akan berdoa. Give me, Lord, the spirit of boldness. Beri saya roh keberanian. Supaya tidak tutup mulut, tapi saya bersaksi. Beritakan Injil. Siapa yang bersama saya berdoa seperti itu, angkat tangan kanan saudara. Tuhan, kami mengangkat tangan. Ampuni kami selama ini kalau kami nganggur. Padahal ini perintah. Padahal ini Tuhan yang harus kami taati. Ini tugas kami. Sekarang kami berdoa. Karuniakan kepada kami roh keberanian. Untuk memberitakan Injil supaya setiap kami tanpa terkecuali melakukannya. Dan adakan tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan kami Tuhan. Ketika kami tumpang tangan sakit sembuh. Yang kerasukan setan diusir lari keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Katakan Tuhan. Sudah tempat saya serahkan kepada Oma Paul. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sebelum kita pulang, di sini saya dapat ada permintaan doa, yaitu nama Yanitika, alamat Kosambi. Ada benjolan di telinga. Jadi kita bawa di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami telah dengar sebagian dari firman Allah. Ada banyak hal yang luar biasa. Kami percaya Tuhan pelihara kami. Tuhan melindungi kami, menolong,
pada Tuhanlah kami serahkan kehidupan kami. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di sini ada permintaan doa, yaitu ada benjolan di telinga. Saya kurang tahu ini pria atau wanita. Kami bawa kepada Tuhan nama Yanita, wanita rupanya. Alamat Kosambi, ada benjolan di telinga. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kasih Tuhan ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus, kuasa dalam darah domba Allah. Tuhan sembuhkan benjolan ini di telinga dari Anita. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Selanjutnya kami bersyukur bahwa kami telah dapat beribadah bersama. Kami telah dengar firman Allah bahwa kami akan menghadapi rintangan atau tantangan yang hebat pada hari-hari akan datang. Tapi kami percaya, kami berlindung kepada Tuhan. Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan sayang setiap kami. Tuhan nolong kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan berpisah, kiranya Tuhan menyertai kepada kami. Kami pulang dengan membawa berkat yang daripada. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Baiklah kita pulang. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kepada kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan, bertinggal bersama Dia selamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, kesemuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, amin. Tepuk tangan. Selamat siang, Tuhan memberkati.